Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau sedikit sharing apa yang menjadi keresahan para dosen. Kebetulan banyak yang berkomentar untuk menyampaikan atau tolong untuk membahas bagian-bagian yang ini ya. Jadi setelah saya telaah, kemudian saya analisis berdasarkan hasil dari pengamatan saya di berbagai macam sumber, kemudian komentar-komentar dari para dosen, ini lebih kepada permasalahan menjadi dosen di Indonesia itu. Nah, karena seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya pendidikan tinggi itu adalah sebenarnya fondasi masa depan bangsa. Nah, sayangnya di balik peran penting dosen sebagai pendidik, kemudian sebagai peneliti maupun juga sebagai pengabdi masyarakat, ada berbagai tantangan yang seringkali tidak terlihat. Nah, kemudian di dalam video ini tentu saya akan membahas permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para dosen, terutama dosen-dosen di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah ada isu anggaran pendidikan, kemudian kebijakan yang mungkin sebagian besar merugikan oleh banyak dosen, subsidi pemerintah yang tidak merata, hingga perlakuan kontras dibandingkan dengan permasalahan korupsi yang ada saat ini. Nah, salah satu permasalahan tentunya yang paling besar itu adalah beban administrasi yang besar atau yang berlebihan. Nah, salah satu beban berlebihan ini tentunya yaitu misalnya kita melakukan pengajaran atau melakukan penelitian di mana dosen juga harus sebenarnya menyelesaikan berbagai laporan, misalnya seperti akreditasi juga dan juga administrasi lainnya. Nah, hal ini seringkali menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan diri dan memperdalam ilmu. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang dosen itu merasa lebih banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk mengisi laporan daripada untuk mempersiapkan materi kuliah atau melakukan penelitian. Kemudian yang kedua itu yaitu ketimpangan gaji dan tunjangan. Nah, kita tidak dapat pungkiri ya, atau kita tidak perlu lagi memperdebatkan bahwa gaji dan tunjangan dosen di Indonesia itu bisa dikatakan masih jauh dari kata ideal. Nah, terutama bagi dosen-dosen non-PNS. Dengan tanggung jawab yang besar, kompensasi yang diterima seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan demikian dosen itu meminta untuk terus diproduktif dalam publikasi ilmiah ya, tetapi tidak mendapatkan dana penelitian itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sementara tunjangan yang ada pun itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan riset mereka. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga itu adalah tekanan publikasi ilmiah. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan untuk publikasi ilmiah di jurnal internasional, terutama jurnal internasional bereputasi, itu semakin tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, tekanan ini juga menimbulkan tantangan baru. Nah, seperti kita ketahui bahwa publikasi di jurnal internasional bereputasi, ada kalanya publikasi di jurnal internasional bereputasi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, meskipun sebenarnya ada cara-cara tertentu yang bisa kita capai bahwa publikasi di jurnal internasional itu adalah kebanyakan gratis. Sayangnya, mungkin sebagian besar dosen-dosen itu belum pernah terjun ke dalamnya sehingga tidak mengetahui bahwa bagaimana cara kita untuk bisa mempublikasikan artikel kita itu dengan cara-cara yang gratis. Tetapi hal ini juga tidak mudah gitu. Nah, di sisi yang lain, waktu untuk menulis itu seringkali terganggu juga oleh tugas-tugas yang lain. Nah, berikutnya itu adalah minimnya dukungan untuk melakukan penelitian. Nah, seperti kita ketahui bahwa penelitian itu adalah salah satu pilar utama dalam tugas sebagai seorang dosen. Namun, minimnya anggaran dan dukungan infrastruktur seringkali menjadi hambatan besar. Banyak dosen yang harus mencari dana sendiri untuk melaksanakan penelitian. Kita ingin berkontribusi misalnya ya dengan penelitian yang berdampak, tetapi seringkali terbentur pada keterbatasan dana dan fasilitas. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya itu adalah anggaran pendidikan yang tidak memadai. Anggaran pendidikan di Indonesia meskipun sudah ditetapkan dalam undang-undang sebesar 20% dari APBN, seringkali tidak sampai pada tingkat perguruan tinggi dengan alokasi yang memadai.
di mana perguruan tinggi ini juga harus berjuang dengan dana terbatas, sementara dosen kerap kali menghadapi tekanan untuk menghasilkan output yang lebih tinggi. Nah, di sisi yang lain, kadang-kadang kita sebagai seorang dosen itu merasa seperti berjuang sendirian. Pemerintah seolah hanya fokus pada angka tanpa mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan nyata di lapangan. Berikutnya permasalahannya adalah kebijakan dan aturan yang merugikan. Beberapa kebijakan dan aturan pemerintah juga dirasakan memberatkan dosen. Contohnya misalnya, aturan sertifikasi yang seringkali berubah-ubah, atau tuntutan administrasi yang tidak disertai dukungan teknis. Pada akhirnya, banyak dosen merasa kebijakan ini justru menghambat produktivitas mereka. Nah, kita sebagai seorang dosen ingin fokus pada pendidikan dan penelitian, tetapi seringkali kebijakan baru malah menambah beban baru dan bukan meringankan. Kemudian yang permasalahan berikutnya itu adalah subsidi pemerintah yang tidak merata. Nah, berbicara tentang subsidi pemerintah untuk pendidikan tinggi seringkali tidak merata, di mana perguruan tinggi di kota-kota besar cenderung mendapatkan lebih banyak dukungan dibandingkan dengan perguruan tinggi di daerah-daerah terpencil. Hal ini menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan. Nah, di daerah tertentu fasilitasnya minim misalnya ya, padahal mereka juga ingin memberikan pendidikan yang baik untuk mahasiswanya. Mereka juga mendapatkan tuntutan yang sama dengan dosen-dosen yang memiliki fasilitas yang memadai. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya lagi itu adalah perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan kasus korupsi. Nah, ini yang tentunya menjadi banyak hal yang dibicarakan di akhir-akhir ini. Nah, yang paling menyakitkan tentunya adalah melihat bagaimana masalah korupsi itu seringkali mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan masalah pendidikan. Tentu sudah banyak contohnya ya, banyak perilaku korupsi yang mendapatkan perlakuan istimewa. Misalnya mereka mendapatkan penjara atau sel yang secara privat ya, berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Sementara dosen yang berjuang demi kemajuan pendidikan seringkali diabaikan. Melihat anggaran yang seharusnya untuk pendidikan banyak sekali diselewengkan, rasanya sangat menyakitkan. Nah, para dosen itu berjuang dengan fasilitas sederhana, tetapi uang negara malah dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Permasalahan yang dihadapi dosen di Indonesia ini bukan hal yang sederhana, namun dengan dukungan pemerintah, institusi dan masyarakat, tentu dosen dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para pendidik ini. Nah, oleh karena itu, di tangan mereka lah ini masa depan bangsa dipertaruhkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjawab keresahan para dosen yang sudah berkomentar di YouTube saya. Terus pantau channel saya, nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.